Oke, berjumpa lagi bersama saya Solihin Yeskom dalam pelajaran PKK untuk kelas 11 TKJ. Sebelum kita lanjut materi, klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, bagikan ke WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Semoga materi ini nantinya akan bermanfaat dan channel ini semakin berkembang. Oke, kita ikuti materi berikut ini. Hari ini kita akan masuk ke part 2 mengenai resiko usaha dan jenis-jenisnya. Mari kita ikuti slide berikut ini. Resiko usaha. Jadi apa itu resiko usaha? Mari kita ikuti materi ini. Resiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan terdapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung ataupun yang akan datang. Ya, begitu. Kemudian, resiko usaha merupakan situasi yang tidak dikehendaki oleh pelaku bisnis. Namun, resiko usaha selalu tidak dapat dihindarkan. Siapapun orangnya, ketika dia melakukan sebuah kegiatan usaha, pasti dia ingin untung sebanyak-banyaknya. Ya, dia ingin sekali menghindari kerugian. Namun, dalam sebuah bisnis pasti ada resiko usaha, ya. Resiko usaha ini tidak dapat dihindarkan. Misalnya kerugian, ya, kerugian itu sering terjadi dalam sebuah usaha. Oke, kerugian di sini dapat berupa materi, dapat juga berupa imateri. Kalau materi itu jelas dalam bentuk finansial atau barangnya jadi rugi. Kalau imateri itu bersifat misalnya waktu kita habis, ya, waktu kita habis tetapi kita tidak dapat apa-apa. Itu salah satu bentuk kerugian dalam menjalankan sebuah usaha. Berikut ini ada menurut ahli namanya Abah Salim yang saya ambil dari buku pelajaran LKS kita. Katanya ada 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan resiko kerugian. Pertama, ketidakpastian ekonomi uncertainty caused, ya, penyebabnya adalah ketidakpastian ekonomi. Misalnya dolar semakin tinggi, rupiah semakin anjlok, ya, harga kebutuhan pokok semakin naik, inflasi dan seterusnya, itu yang bersifat yang berhubungan dengan ekonomi, ya, ekonomi nasional dan global. Itu akan membuat suatu kerugian, ya, menyebabkan kerugian pada sebuah usaha. Berikutnya ada namanya ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Nah, yang alam ini tidak bisa kita lawan. Ya, bisa saja nanti terjadi bencana alam, gempa bumi misalnya, tanah longsor. Misalnya kita membuat sebuah toko di tepi laut misalnya. Tiba-tiba datang gelombang, hancur bangunan kita. Nah, itu disebab oleh alam. Atau kita memesan barang lewat jalan darat misalnya, angkutan darat, tiba-tiba terjadi longsor, barang yang kita pesan kecelakaan misalnya. Jadi barang tersebut tidak bisa kita jual lagi. Itu merupakan suatu ketidakpastian alam yang menyebabkan kita rugi. Banjir, ya, semua yang berhubung dengan alam. Lalu yang berikutnya ada ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia atau human uncertainty caused, ya, ini perilaku manusia. Bisa saja mungkin ada penjarahan misalnya, perang, ya, perampokan. Nah, itu masuk sini nih. Kita punya toko emas misalnya, tiba-tiba dirampok, habis emas kita, rugi. Atau kita punya sebuah mall, di situ banyak usaha yang kita buat, tiba-tiba terjadi perang, mall kita itu dibom, ya, hancur, ya, habis. Itu disebabkan oleh perilaku manusia. Itu kira-kira menurut ahli ini. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko usaha. Yang pertama, resiko produksi, ya. Yang kedua ada resiko pemasaran. Ketiga, resiko sumber daya manusia. Keempat, resiko finansial. Resiko lingkungan, resiko teknologi, resiko permintaan pasar, resiko perbaikan, resiko kerjasama,
resiko peraturan pemerintah, resiko pengembangan aset, ya. Ini adalah bentuk-bentuk resiko usaha. Apa saja yang termasuk ke resiko produksi misalnya? Produksi kita buat sebanyak mungkin, tetapi produksi kita tidak terjual misalnya, tidak terdistribusi. Jadi yang kita produksi itu tidak terdistribusi, maka produk itu tidak akan menghasilkan uang misalnya. Resiko pemasaran ini misalnya ini bermain dengan harga misalnya. Seharusnya harga normalnya 10.000, ya, karena barangnya sudah banjir atau tidak laku, maka di pasaran harganya semakin turun misalnya, jadi 5.000 misalnya. Kemudian ada risiko sumber daya manusia, ya. Risiko sumber daya manusia ini berhubungan dengan kemampuan manusia, ya, dalam mengembangkan usaha tersebut, ya. Lalu ada risiko finansial, ini berhubungan dengan keuangan, ya. Misalnya kita buka usaha, harus ada tempat itu harus kita sewa atau harus ada pajaknya, ya, itu risiko kita harus kita bayar, ya. Itu risiko finansial. Lalu ada risiko lingkungan. Jadi kalau kita membuat sebuah pabrik yang berhubungan dengan kimia, ya, limbah lingkungan atau apa, ini perlu diperhatikan risiko lingkungannya seperti apa ke masyarakat sekitar. Lalu risiko teknologi, kalau udah zamannya maju, kita masih menggunakan mesin-mesin lama, mesin-mesin jadul, maka kita akan ketinggalan, produksi akan menurun. Mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi yang terbaru, itu disebut dengan risiko teknologi, ya. Lalu resiko permintaan pasar, ya. Jadi kalau pasar ini permintaannya semakin tinggi, harga semakin naik. Tetapi permintaan pasar ini menurun, tentunya resikonya akan harga semakin turun misalnya. Jadi seperti itu. Ada resiko perbaikan, resiko kerjasama, ya. Apa itu resiko kerjasama misalnya? Kita mengadakan kerjasama dengan sebuah perusahaan lain misalnya. Tentu di situ ada untung ruginya. Ya, jadi kalau saya bekerja sama dengan PT ini, untungnya berapa, ruginya berapa misalnya, itu harus dikaji. Lalu ada resiko peraturan pemerintah. Jadi kalau kita membuat usaha, biasanya ada undang-undang yang mengatur itu. Harus begini, harus pajak, harus apa segala macam. Harus ada izin, ada apa segala macam. Ini kita perhatikan, ada risiko peraturan pemerintah, ya, mengenai misalnya di bank misalnya ada penetapan bunga harus sekian persen, itu risiko pemerintah itu. Lalu risiko pengembangan aset, maksudnya aset kita itu mau kita tambah misalnya, tentu kita mengeluarkan modal misalnya, modal baru, ya, atau menambah modal. Seperti itu kira-kira risiko jenis usaha ini. Karena resiko usaha ini tidak dapat kita hindari, tetapi bisa kita manajemen, ya, kita atur resikonya sebesar apa yang harus kita hadapi. Nah, ini namanya manajemen risiko. Bagaimana cara langkahnya? Ya seperti ini misalnya. Kita harus bisa mengidentifikasi resiko. Misalnya di musim hujan, ketika kita buka usaha jual minuman es, misalnya es cendol atau apa, di musim hujan, kita sudah bisa menilai atau melihat resiko yang akan kita terima. Orang mungkin tidak banyak yang minum es di musim hujan. Nah, itu sebuah identifikasi resiko. Jadi jangan berjualan es di musim hujan. Jualah yang sesuatu yang sesuai di musim hujan, misalnya bakso misalnya, ya, gorengan atau apa. Nah, itu akan lebih menguntungkan daripada kita menjual es di musim hujan. Oke, yang berikutnya, melakukan ranking berdasarkan kerugian. Misalnya, kita di zaman pandemi ini, kita punya banyak pilihan masker misalnya. Ada masker standar kesehatan misalnya. Kalau kita beli, misalnya harganya 4.000, kita beli dan kita jual lagi dengan harga 5.000. Kira-kira masyarakat mau beli atau tidak?
Kemudian ada lagi masker kain misalnya, harganya cuma 2.000, kita beli lalu kita jual lagi dengan harga 2.500. Nah, itu bagaimana caranya kita merankingkan kerugian berdasarkan ranking berdasarkan kerugiannya. Jadi kalau kita beli produk yang mahal, tentu kita menjual harganya lebih mahal. Jadi kalau tidak laku, tentu akan rugi nanti. Jadi kita harus bisa merankingkan berdasarkan kerugian yang kita peroleh nantinya. Berikutnya, kontrol risiko. Jadi risiko ini tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita kontrol dia. Yang pertama ada namanya risk avoidance atau menghindari risiko. Yang kedua ada namanya risk reduction, ya, mengurangi risiko. Yang ketiga ada namanya risk transfer, memindahkan risiko. Lalu risk retention atau menerima risiko, ya, menghindari risiko, menguranginya, memindahkannya, atau menerima risiko tersebut. Yang keempat, monitoring dan review. Monitoring ini penting kalau kita punya usaha. Jadi setelah sekian bulan berjalan, sekian tahun berjalan, nah kita bisa melihat atau memonitoring risiko-risiko yang sudah kita hadapi, bagaimana cara kita menghadapinya. Itu kira-kira langkah manajemen risiko. Oke, kira-kira itu materi untuk hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kelas 11 TKJ, khususnya untuk mapel praktek PKK ini, ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.